Untuk mencegah kerusakan sumber daya air, pemerintah Kabupaten Purbalingga gencar melakukan upaya pelestarian air baku dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pecinta lingkungan. Melalui kegiatan reboisasi di objek wisata Owabong dan lomba penanaman bibit tanaman, mereka mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam konservasi. Suroto menjelaskan bahwa untuk mencegah kerusakan sumber daya air, pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggandeng berbagai pihak, termasuk pecinta lingkungan dalam melaksanakan langkah-langkah konservasi secara berkesinambungan. Pemkab Purbalingga telah menerapkan kebijakan berkelanjutan yang melibatkan pengguna air dari sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Contohnya, objek wisata Owabong yang memanfaatkan mata air secara terus-menerus melakukan reboisasi di lahan-lahan milik pemerintah daerah dengan mengajak warga dan wisatawan untuk menanam kembali pohon. Pengunjung Owabong juga diikut sertakan dalam lomba penanaman bibit tanaman. Setelah 3 bulan, tanaman tersebut difoto di lokasi mereka dan kemudian difoto kembali setelah 6 bulan. Tanaman yang mengalami pertumbuhan signifikan akan mendapatkan penghargaan. Pendekatan terpadu dan partisipatif ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber air baku dan memastikan ketersediaannya untuk generasi mendatang. Pengamat sungai Edi Wahono dari Banyumas mengapresiasi upaya pemerintah Purbalingga, terutama di objek wisata Owabong yang bisa menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sumber daya air terbarukan. Owabong telah melaksanakan 3 pilar utama konservasi dan menjadikannya event tahunan sumber bersih setiap bulan Maret. Ketiga pilar sumber daya air tersebut adalah konservasi, pencegahan daya rusak air, dan pendayagunaan sumber daya air, serta sistem informasi dan peran serta masyarakat. Edi menambahkan bahwa Owabong harus mampu merambah wilayah yang berpotensi mengalami kerusakan sumber daya air dengan mengkampanyekan penghijauan. Menjaga sumber air baku adalah langkah penting untuk memastikan ketersediaan air yang bersih dan aman untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, industri, dan ekosistem. Strategi yang diperlukan termasuk pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS untuk mencegah erosi dan sedimentasi, restorasi ekosistem untuk memulihkan keseimbangan hidrologi, dan pengendalian polusi industri dan domestik. Zonasi dan perencanaan tata ruang juga penting untuk mengatur penggunaan lahan di sekitar sumber air, termasuk menetapkan zona penyangga sebagai pelindung dari aktivitas yang berpotensi mencemari. Menyambut baik ide dan gagasan bagaimana kita mengefektifkan usaha-usaha untuk perkuatan dan peningkatan kualitas air baku, di mana kita seluruhnya itu berkepentingan dalam hal ketersediaannya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai dengan hari ini kita mengalami kerusakan sumber daya alam yang sangat masif, yang kalau kita biarkan tentu akan merugikan bukan hanya anak cucu kita, bahkan di generasi kita. Oleh karena itu, kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah kabupaten adalah yang pertama, upaya secara berkelanjutan dengan menggandeng seluruh pihak, Forkompimda, para pengguna air, baik di bidang pertanian maupun peternakan, serta penggunaan untuk air-air permukaan seperti Owabong untuk wisata, PDAM untuk sumber air minum, dan lain sebagainya, secara terpadu bersama-sama bagaimana seriusi agar upaya ini secara nyata terwujud dan produktif. Setiap tahun kita laksanakan dan Owabong sudah secara kontinu juga melaksanakan upaya reboisasi di tanah-tanah milik atau yang dikuasai Owabong, termasuk mendorong masyarakat juga untuk bertanam melalui bantuan-bantuan bibit. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.